Tapi selamat, lingon latai, salam sujud, kerendam melempang, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Junaidi, mahasiswa PPG Daljab, Batch 3, LPTK, Institut Agama Hindu, Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, NIM 2540181. Saya sebagai guru pendidikan agama Hindu di SMP Negeri 4 Rungan. Hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi Pancasrada. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sebelumnya marilah kita ucapkan salam pangajian di rumah. Tapi selamat lingon latai, salam sujud kerendam melempang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta Jerserika untuk memimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan. Semuanya berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya, apa yang membuat kita hidup? Baik, menurut yang lain ada? Kenapa kita bisa hidup ini? Karena adanya Atman di dalam tubuh kita. Kemudian Atman ini merupakan bagian dari Pancasrada. Pancasrada itu ada yang masih ingat? Yaitu 5 keyakinan umat Hindu. Ya, jadi Pancasrada itu adalah 5 keyakinan umat Hindu yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, percaya adanya Brahman. Kedua, percaya adanya Atman. Ketiga, percaya adanya karma pala. Keempat, percaya adanya punarbawa. Dan terakhir yang kelima, percaya adanya moksa. Nah, yang kita bahas kali ini adalah Atman. Sekarang perhatikan gambar di depan. Itu ada manusia, ada binatang, dan ada tumbuhan. Bapak tanya, kenapa ketiga hal ini bisa hidup? Betul, karena adanya Atman di dalam tubuh mereka. Tanpa adanya Atman, tentu semua organ yang ada di dalam tubuh manusia tidak akan berjalan, tidak akan berfungsi. Sehingga setiap makhluk hidup itu pasti punya Atman. Nah, ini pengertian Atman. Atman adalah roh suci atau jiwa yang menjadi sumber kehidupan. Atman adalah percikan kecil dari Brahman yang mampu menghidupkan semua makhluk hidup.
Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, tanpa adanya Atman, tubuh kita ini hanyalah benda mati, hanyalah jasad sebutannya, karena tidak ada Atman di dalam tubuh. Jadi perlu kalian pahami, Atman itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk makhluk hidup. Atman itu ada beberapa hal lagi. Nah, yang pertama ada hal yang disebut sebagai panca budindriya, adalah 5 jenis indera yang berfungsi sebagai untuk menilai dan merasakan. Nah, yang pertama cakswindriya adalah indera yang terletak pada mata, fungsinya untuk melihat, betul. Kemudian yang kedua, srotendriya adalah indera yang terletak di telinga, berfungsi untuk dengar, betul. Kemudian yang ketiga, granendriya adalah indera yang terletak pada hidung, berfungsi untuk mencium bau ya. Kemudian yang keempat, twakindriya adalah sensor sentuhan, artinya untuk meraba atau indera peraba. Kemudian yang kelima, jiwendriya adalah indera apa? Indera pengecap. Kemudian yang selanjutnya, panca karmendriya. Nah, ini adalah indera di luar dari panca indera itu tadi. Yang ini yang pertama, panindriya adalah sensor penggerak pada tangan. Fungsinya misalnya begini, untuk meraih ini merupakan fungsi dari panindriya. Kemudian padindriya yaitu sensor yang bergerak pada kaki, fungsinya untuk berjalan. Nah, seperti yang Bapak lakukan ini, kalau tanpa ada padindriya itu Bapak tidak bisa berjalan. Yang ketiga, garbendriya itu sensor penggerak pada perut. Nah, ada yang tahu nggak? Jadi sensor yang disebut garbendriya itu ada pada lambung, fungsinya untuk mencerna makanan yang kita makan. Kemudian upastendriya, nah ini pada alat vital manusia yang berfungsi untuk buang air kecil. Kemudian yang kelima, wakindriya adalah sensor penggerak pada mulut. Nah, dalam mulut juga punya sensor penggerak, fungsinya banyak untuk berbicara, untuk makan dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini sifat-sifat Atman. Atman itu nitya, kekal atau tidak pernah musnah. Jadi ketika seseorang meninggal, Atmannya itu akan kembali kepada Brahman atau Tuhan. Jadi tidak akan ikut meninggal arwahnya itu, hanya tubuh manusianya saja yang meninggal. Kemudian sudah murni atau tidak ternoda, artinya Atman itu tidak akan terganggu. Misalnya kita luka, Atman tidak akan ikut terluka. Misalnya kita sakit, Atman juga tidak akan ikut sakit. Mereka murni, tidak akan ternoda karena hal-hal yang bersifat dari luar. Kemudian asanga, tidak terikat oleh sifat duniawi. Nah, itu yang Bapak sebutkan tadi. Mereka tidak akan terpengaruh dengan keadaan dunia. Meskipun kita misalnya ya suka mabuk-mabukan, suka minum-minuman keras, Atman tidak akan terpengaruh. Hanya tubuh manusia saja yang terpengaruh. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Atman itu yang pertama disiplin. Disiplin artinya contohnya di sini adalah menjaga tubuh sebagai tempat bersemayamnya Atman. Meskipun di awal tadi kita percaya bahwa Atman tidak akan terganggu. Meskipun tubuh kita luka, tubuh kita sakit, Atman tidak akan ikut sakit atau luka. Kemudian sopan santun, artinya menghargai orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Salah satu contohnya tidak menyiksa hewan misalnya, tidak menebang pohon sembarangan, itu untuk menjaga lingkungan. Kemudian peduli lingkungan, nah ini tadi yang Bapak sampaikan, tidak merusak alam karena semuanya memiliki Atman. Kalian percaya nggak kalau tumbuhan itu punya Atman juga? Percaya ya. Karena apa? Tumbuhan juga makhluk hidup. Makhluk hidup itu semuanya punya Atman atau punya roh. Kemudian bersyukur.
Bersyukur artinya kita menyadari hidup adalah anugerah dari Tuhan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan untuk orientasi masalah. Jadi kelompok sudah kita bentuk. Kelompok dari Jelsilika dan Nari Manuhara, kelompok 1. Kemudian kelompok dari Nopen, Marcelino, Supianto, dan Rijal adalah kelompok 2. Baik, sekarang kalian dengarkan dulu permasalahan yang akan Bapak ajukan. Kalian cari solusinya. Dengarkan permasalahannya. Di lingkungan sekitar kita sering terjadi perusakan alam seperti penebangan pohon sembarangan dan penyiksaan terhadap hewan. Padahal dalam ajaran agama Hindu, setiap makhluk hidup memiliki atman. Nah, menurut kalian, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini agar selaras dengan atman? Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Silakan kalian cari dari buku, kemudian dari pengalaman kalian sehari-hari. Dari buku yang Bapak bagikan tadi bisa kalian cari. Kemudian setelah ini kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Sekarang Bapak minta untuk kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Silakan maju semuanya ya. Silakan Ika bacakan untuk kelompoknya. Cara menghargai kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Tidak menebang pohon sembarangan. 3. Menjaga kebersihan. 4. Membersihkan lingkungan. Itu saja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, seperti itu tadi presentasi dari kelompok 1. Cara untuk menghargai kehidupan berdasarkan ajaran Atman. Tadi katanya caranya adalah menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Coba Nopen sebutkan apa salah satu contoh bencana alam kalau terlalu banyak sampah. Ya betul, banjir ya. Cika, coba berikan contoh satu lagi selain banjir. Longsor, betul. Jadi itu adalah contoh bencana alam kalau kita tidak mampu menjaga lingkungan kita. Silakan dilanjutkan untuk kelompok 2, presentasikan hasil diskusinya. Silakan maju semuanya. Dari pemahaman tentang Atman, kita dapat belajar untuk sopan santun. 1. Menghargai orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghargai teman. 4. Sopan santun kepada saudara. 5. Tidak membangkang kepada orang tua. Sekian, terima kasih. Itu saja ya. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, dari penjelasan dari kelompok 2 tadi bahwa cara menghargai kehidupan adalah dengan sopan santun. Artinya menghargai orang lain sebagai sesama ciptaan Tuhan. Salah satunya tadi menghargai teman. Ucapkan terima kasih sekali lagi, kita kasih tepuk tangan. Selanjutnya menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Menurut anak-anak semua, Atman itu tadi apa pengertiannya? Dalam ajaran agama Hindu, setiap makhluk hidup memiliki Atman. Atman adalah suci atau jiwa yang menjadi sumber kehidupan. Tanpa Atman hidup jasmani hanyalah benda mati. Oleh karena itu manusia, hewan, dan tumbuhan bisa hidup karena adanya Atman. Ya cukup ya. Terima kasih. Jadi itu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Atman adalah roh atau arwah yang ada pada tubuh makhluk hidup
yang berfungsi sebagai penopang hidup makhluk hidup itu tadi. Misalnya manusia, tanpa adanya atma di dalam tubuh, maka manusia tidak akan hidup. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Dan ini untuk tugas refleksi kalian. Silakan buat satu paragraf tentang bagaimana saya menjaga kesucian Atman dalam diri saya. Bisa dipahami? Untuk penutup kegiatan kita hari ini, Bapak minta tolong kepada Noven untuk memimpin doa penutup pelajaran kita. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Udah mulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk. Baiklah anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian hari ini dan kehadiran kalian dalam pembelajaran kita. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Parama Santi dan Sahi. Om Santi, 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 Om Sahi. Selamat siang. Ya, Pak. Silakan langsung dibawa atasnya ya. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om Sahi.